Warta Lisan Gereja Kristen Indonesia, Minggu 1 November 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat. Bagi saudara atau saudari yang baru pertama kali beribadah di GKI Metro, kami menyambut dengan sukacita atas kebersamaannya. Apabila saudara atau saudari belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, Majelis Jemaat mengundang untuk beribadah bersama-sama dan mengikuti berbagai kegiatan gerejawi dengan kami. Untuk layanan lebih lanjut, dapat menghubungi Majelis Jemaat atau Sekretariat Gereja. Pada hari ini, Minggu 1 November 2020, pelayanan firman dilayani oleh Pendeta Budiman dari GKI Bandar Lampung. Majelis Jemaat mengucapkan selamat melayani. Pemilihan penatua periode 2021 sampai 2024. Sehubungan dengan berakhirnya masa pelayanan beberapa majelis jemaat, yakni pada periode kedua Penatua Purnama, Penatua R. Simarmata, Penatua Susana MR, dan periode pertama Penatua Tumbur Sihaloho, Penatua Deni Pakpahan, Penatua Halim Susanto, Penatua Suradi, Poskarang Endah. Maka untuk menggantikan penatua yang berakhir masa pelayanannya tersebut, kami memandang perlu untuk mengangkat penatua baru untuk masa tahun pelayanan April 2021 sampai Maret 2024. Formulir pemilihan penatua mulai dibagi atau dikirim melalui WhatsApp pada Minggu 18 Oktober 2020 dan dikumpulkan paling lambat hari Selasa 3 November 2020 melalui WhatsApp ke Sekretariat Majelis kepada 1. Penatua Syuhadi, kedua Penatua Tumbur Sihaloho. Mohon perhatian segenap jemaat. Sekian warta lisan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Umat dimohon untuk berdiri. Ajakan beribadah secara litani Mazmur 139 pasal 1 sampai 6. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi. Tidak sanggup aku mencapainya. Mari kita memuji Tuhan seindah siang disinari terang.
Nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Umat Tuhan, marilah kita masuki ibadah kita di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita terjadi dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Manusia memberi nilai pada setiap hal, bahkan pada sesamanya dengan memandang muka, penampilan lahiriah, atau apa yang tampak secara kasat mata. Kita begitu gampangnya menilai atau mengomentari seseorang seperti layaknya kita memberi penilaian sebuah buku yang berdasarkan atas sampulnya. Namun ukuran yang dipakai Tuhan jauh berbeda dengan ukuran yang kita pakai untuk menilai sesama kita. Mari kita belajar melihat, memahami, dan menilai segala sesuatu sebagaimana cara Kristus, agar kita lebih bijaksana menaruh ukuran pada segala sesuatu yang kita lihat. Dengan begitu banyaknya penilaian yang kita berikan kepada sesama kita, membawa kita jatuh dalam kesalahan. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan membawa rasa sesal kita di dalam doa pengakuan dosa kita. Umat diberi waktu untuk berdoa secara pribadi. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sesungguhnya kami tidak layak. Kami yang adalah manusia yang sering berbuat salah. Kami sering memandang rendah orang lain dan menghakimi mereka menurut sudut pandang kami yang sempit dan berdosa. Kami sering mengukur segala sesuatu, keberhasilan, kegagalan, bahkan kehidupan sesama kami, berdasarkan pengertian kami sendiri. Karena sikap-sikap itu, maka kami sering mengabaikan kehendak Allah dan menikmati hal-hal yang dibenci oleh Allah. Tolonglah kami agar diri kami mau dibentuk oleh kuasa Tuhan yang bekerja dalam hati nurani kami. Kiranya seru doa dan penyesalan kami Engkau dengar, agar kami beroleh kemurahan-Mu. Amin. Mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Mengapa kau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, bersyukur lagi kepada penolongku dan Allahku. Mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Mengapa kau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mari kita berdiri. Bagi setiap orang yang telah mengaku kesalahan dan dengan sepenuh hati menyesali,
Mereka akan diberikan hidup yang baru seperti yang dinyatakan firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 demikian. Kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur,